Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama beberapa bulan terakhir ini kita telah membahas kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Saya berdoa supaya setiap pagi saudara bisa mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Saya juga mendengar kesaksian orang-orang yang mencatat setiap poin yang disampaikan oleh saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dari Kisah Rasul pertama sampai pasal yang ke-28 yang terakhir, dan ini pasti akan melengkapi saudara. Minggu yang akan datang saya akan mulai kitab yang baru yaitu Efesus. Dan saya percaya kita akan belajar bagaimana kekayaan sorgawi itu seharusnya dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan. Hari Jumat dan Sabtu masih ada doa pagi yang berbicara tentang tema yang lain, bersaksi tentang bagaimana Allah bekerja sampai saat ini. Nah, hari ini sebagai konklusi saya akan berusaha menyimpulkan secara singkat tentang isi kitab Kisah Para Rasul. Saya beri judul renungan pagi ini adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Ayatnya Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, seorang tabib yang juga menuliskan Injil Lukas. Ini ditujukan kepada seorang Kristen non-Yahudi, tampaknya punya kedudukan tinggi di pemerintahan Roma, namanya Theophilus. Dan ini berarti bahwa Injil bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja, tapi untuk segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia, saya dan saudara yang hari-hari ini mendapatkan berkat rohani karena Injil yang telah diberitakan dalam kehidupan kita. Nah, bila mana Injil Lukas mengisahkan tentang Yesus, kelahirannya, pelayanannya, ajaran-ajarannya, mujizat-mujizat yang dia lakukan, hingga kematian kebangkitannya, lalu dia naik ke sorga, maka Kisah Para Rasul semacam lanjutannya, yaitu tentang sejarah awal kekristenan, khususnya pertumbuhan penginjilan yang dilakukan di berbagai tempat oleh para rasul, khususnya oleh Paulus dengan kuasa Roh Kudus. Ayat pokoknya yang tadi telah kita baca, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita pelajari kitab ini, maka penginjilan di Yerusalem dicatat di Kisah Para Rasul 1 sampai pasal 7. Lalu penginjilan di Yudea dan Samaria pasal 8 hingga pasal 12. Lalu penginjilan sampai ke ujung bumi itu pasal 13 sampai pasal 28. Karena di pasal yang terakhir dikisahkan Paulus pergi ke Roma, dan di sana dia akan menghadap kaisar lalu membela dirinya dengan cara memberitakan Injil kepada dia. Dan sementara dia masih ditahan 2 tahun dalam antrian ketemu dengan kaisar, dia juga menurut Alkitab memenangkan banyak orang di tempat tahanan yang dia sewa sendiri dengan penjagaan seorang perwira Roma atau prajurit Roma. Dan ternyata orang-orang di istana kaisar juga banyak yang akhirnya bertobat. Pasti karena penginjilan yang dilakukan oleh Paulus kepada prajurit penjaganya dan juga kepada orang-orang lain yang ada di Roma. Oh, luar biasa. Inilah kehidupan yang sangat efektif, yang jadi berkat, apapun tantangan dan kesulitannya, tetap memberitakan firman. Nah, ini juga seharusnya mendorong kita dalam 2 hal ini. Pertama, kita harus memberitakan Injil. Roma 1 ayat yang ke-16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, Injil adalah evangelion, kabar baik, kabar sukacita, bahwa manusia berdosa akan binasa masuk ke dalam neraka. Tetapi Yesus sudah datang ke dunia, Dia Allah yang menjadi manusia.
Dan kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan diselamatkan, tidak akan binasa di dalam api neraka, tapi tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya dalam sorga yang indah. Nah, berita Injil ini harus disampaikan kepada segala bangsa, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi semua orang yang lain, orang Yunani, orang Romawi, termasuk sekarang orang Indonesia. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, para rasul mengadakan sidang di Yerusalem untuk membahas apakah Injil ini hanya diberitakan kepada orang Yahudi menurut tradisi Yahudi, mengikuti adat istiadat Yahudi, atau kepada segala bangsa. Dan kesimpulannya, Injil adalah untuk segala bangsa. Dan ini memang selaras dengan amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28. Pergilah, jadikan segala bangsa. Ta etne bahasa Yunaninya, artinya segala suku bangsa, suku-suku yang kecil-kecil bahkan, itu semuanya harus mendengar Injil. Harus ada perwakilan dari setiap suku bangsa pada hari keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, kiranya bagian kita adalah memberitakan Injil. Sudahkah saudara giat untuk memberitakan Injil? Jangan hanya jadi Kristen mau minta berkat, mau minta selamat bagi diri sendiri, mau minta jadi kaya raya. Tapi berdoa supaya semua orang yang kita jumpai diselamatkan karena pemberitaan Injil yang kita juga sampaikan kepada mereka. Dan yang kedua, kita juga harus sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan hanya kuasa. Roh Kudus adalah pribadi ilahi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang mau tinggal di dalam hati kita dan memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi. Lihatlah para murid yang semula penakut, lari kocar-kacir ketika Yesus ditangkap. Bahkan Petrus menyangkal Yesus dan berkata, "Aku tidak kenal Dia." Sampai 3 kali lagi, saudara. Seorang murid lari, jubahnya dipegang oleh orang yang berusaha menangkap dia, dia lepaskan, lari telanjang, saudara. Memalukan sekali. Tapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dengan berani bersaksi dengan kuasa Allah, sehingga banyak orang bertobat. Gereja mula-mula didirikan dengan 3.000 anggota jemaat awalnya, kemudian naik 5.000, dan selanjutnya kekristenan menjadi agama yang terbesar di dunia sampai hari ini. Karena Roh Kudus semuanya bisa. Bagaimana mungkin di tengah tekanan luar biasa para kaisar, mereka tetap survive. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan, kemenangan dalam penderitaan, bahkan kemampuan untuk kita setia sampai mati, tidak pernah menyangkali Tuhan. Oh, betapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan ini nyata betul dalam kehidupan Saulus. Sebetulnya dia adalah seorang penganiaya jemaat, tapi kemudian Roh Kudus menjamah hatinya ketika Yesus menampakkan diri secara langsung kepadanya dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, Saulus bertobat dan kemudian dia menjadi seorang Kristen yang saleh, melakukan berkali-kali perjalanan misi, mengitari Asia Kecil sampai ke Roma. Dia yang menulis lebih kurang setengah kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan akhirnya dia ketemu dengan kaisar di Roma. Dan orang pada masa itu menganggap Roma adalah ujung bumi, saudara sekalian. Nah, walaupun Paulus akhirnya mengalami banyak aniaya, bahkan dipancung di masa Kaisar Nero, dia tetap setia. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan keberanian. Sudahkah Anda penuh dengan Roh Kudus? Karena karya Roh Kudus itu harus dialami semua orang Kristen. Yang pertama, Roh Kudus itu akan melahirbarukan kita. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus.' Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Nah, jadi yang pertama kita harus menerima Roh Kudus supaya kita diselamatkan, dilahirkan baru menjadi anak Allah. Tetapi yang kedua, Roh Kudus juga dicurahkan supaya kita bukan hanya lahir baru, tapi dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu setiap saat dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Maukah saudara diurapi oleh Roh Kudus, berkobar-kobar, on fire, untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa? Saya percaya
Inilah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Bukan hanya membuat kita selamat lahir baru, tapi memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi. Saudara, mari kita penuh dengan Roh Kudus agar kita menerima karunia Allah sehingga kita menjadi saksi dengan perkataan dan juga dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman hari ini. Kalau ada di antara anakmu yang sudah mengikutinya, bahkan dari bulan-bulan yang lalu, berkati, biar kami mengalami pertumbuhan iman yang baik di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk doa pagi besok dan lusa yang masih akan dijalankan. Dan juga minggu depan kami akan mulai pembahasan kitab baru, kitab Efesus. Biarlah Tuhan mencelikan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat betapa dalamnya karya Allah melalui firman. Hamba berdoa kiranya berkat Allah mengalir dalam hidup saudara. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kasih karunia dari Bapa Surgawi, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.